Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Muhammad Nasrullah, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dengan NIM 25404112093. Pada hari ini, Senin 13 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Nida El Adabi kelas 10 dengan materi meraih kesuksesan dengan kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Subhanallah, walhamdulillah. Ya. Baik, ya. Terima kasih pada kesempatan hari ini. Senantiasa kalian tetap semangat ya untuk menjalankan kewajiban kita semua, yakni menuntut ilmu ya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada kesempatan hari ini, alangkah indahnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas ya. Berdoa dimulai. Mari kita sama-sama baca doa. Doa dimulai. Aditya Rois, Repal Karim. Oh, sakit. Baik ya. Sakit apa? Masuk angin ya. Kita doakan mudah-mudahan cepat disembuhkan penyakitnya. Amin. Baik ya. Pada Tunisa hadir ya. Ya. Akan kita pelajari pada kesempatan hari ini adalah bab berkompetensi dalam kebaikan dan etos kerja ya, menurut surat Al-Maidah ayat 48 ya. Sebuah panduan untuk menumbuhkan semangat berkompetensi dan integritas dalam beramal ya. Jadi seperti itu. Maka kita harus menjaga kompetensi dalam kebaikan, baik dari segi pekerjaan apapun maupun segi aktivitas apapun ya. Jadi kalau kita malas ya, kalau kita ingin mengerjakan sesuatu kita malas, maka kita harus senantiasa untuk mengingat, wah, kalau kegiatan kita itu tidak ada yang tidak manfaat gitu ya. Dan ingat, setiap kegiatan pasti ada kebaikannya. Dan setiap apa yang kita kerjakan pasti ada manfaatnya. Ya, seperti itu. Lalu, apa pandangan kita terhadap sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari kita? Nah, baik, di sini ada yang pernah lihat seorang pengemis di jalan atau datang ke rumah? Ada? Ya. Kenapa seorang pengemis itu melakukan pekerjaan itu gitu ya, gitu. Nah, ada yang tahu? Nah, baik ya, silakan dijawab ya. Nah, mungkin salah satunya juga seperti itu ya. Ada yang malas bekerja padahal fisiknya bagus gitu ya. Dari segi penampilan juga kelihatan masih muda gitu. Nah, dia kelihatan masih mampu, tapi kenapa dia mengemis gitu ya? Nah, itu salah satu contoh pekerjaan yang kurang baik dalam segi fastabiqul khairat. Untuk menelaah dan memahami apa sih isi kandungan, kemudian bacaan ayat surat Al-Maidah ayat 48 ya. Sebelum saya juga menerangkan lebih kepada kalian semuanya ya, dan menjelaskan lebih detail kepada kalian semuanya, maka di sini saya akan coba memberikan tugas kepada kalian semuanya. Ini ya, sistemnya kita pakai kelompok ya. Baik, kelompok di sini saya akan memberikan satu. Pertama,
ya untuk kelompok analisis tajwid, kemudian untuk bacaan ayat, ya, kemudian untuk kelompok isi kandungan dan pengamalan ayat dan kelompok terjemah ayat, gitu ya. Oke, baik, langsung saja di sini ya. Di sini ada kelompok. Nah, langsung kita bagi ya. Di sini ada 4 kelompok. Kebetulan ini juga pas kita dengan 4 kelompok ini, maka kita bagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama ini kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 3 ya, dan ini kelompok 4 ya. Dengarkan baik-baik ya. Untuk kelompok 1 silahkan dicari ayatnya ya, ayat Al-Maidah 40 ayat 48. Nah, setelah itu silahkan dianalisis tajwidnya ya. Itu dianalisis tajwidnya. Nah, kemudian yang kelompok 2 ya, silakan nanti dicari juga ayatnya ya, dan nanti dibacakan ayatnya ya. Jadi cara pembacaan ayat yang baik dan benar gitu ya, seperti itu. Kemudian untuk kelompok 3 ya. Kelompok 3 di sini ada terjemahan ayat. Sama ya. Silakan dicari juga ya untuk ayatnya. Ayat Al-Maidah, surat Al-Maidah ayat 48, kemudian diterjemahkan ya, diterjemahkan ya. Kemudian untuk yang kelompok 4 ya, silakan juga sama dicari ayatnya juga, kemudian dicari juga isi kandungan ayatnya ya, seperti itu. Oke, bisa dipahami? Nah, setelah semuanya dapat, maka nanti kalian presentasikan ya, tidak harus ke depan, nggak apa-apa di tempat masing-masing ya. Semua nanti akan memperhatikan apakah teman-temannya sudah baik atau benar ya. Nah, nanti setelah semuanya selesai baru nanti kita akan evaluasi dalam pengerjaannya, seperti itu ya. Nah, silakan kerjakan dari sekarang. Kalau yang kesulitan boleh dipakai handphonenya untuk mencari ayat di aplikasi Qurannya ya, ayat surat Al-Maidah ayat 48. Semuanya sudah? Wah, sudah. Ya, baik. Silakan boleh langsung dari kelompok 1 ya. Jelaskan atau sebutkan hasil dari analisisnya. Ya, boleh silakan berdiri. Ya, yang lain silakan perhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikan tepuk tangan. Ya, silakan kelompok 2 dibacakan ayatnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih. Berikan tepuk tangan yuk. Ya. Silakan dari kelompok 3 ya, silakan terjemahkan ayatnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, berikan tepuk tangan juga untuk kelompok 3 ya. Ya, silakan untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari kelompok 4 ingin membacakan isi kandungan surat Al-Maidah ayat 48. Ayat ini menjelaskan tentang Al-Quran yang merupakan kitab ajaran kebenaran yang isinya merupakan firman Tuhan langsung dan sebagai pembenar kitab suci lainnya. Surat Al-Maidah ayat 42 memiliki isi kandungan lainnya. Tafsir Tahlili Kemenak Jilid 2 menerangkan kandungan lain ayat ini yang berisi penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai syariat terakhir kepada nabi terakhir, yakni Nabi Muhammad SAW yang memimpin umat terakhir. Demikian hendaknya Al-Quran dijadikan sumber dan landasan hukum dalam memutuskan segala perkara yang berkaitan dengan kehidupan umat terakhir atau tepatnya manusia pada zaman sekarang ini. Ya. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan juga untuk kelompok 4 ya. Nah, bagaimana penjelasan lebih detailnya mengenai tentang tadi ya, penjelasan dalam surat Al-Maidah ayat 48 ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه الكتاب ومهيمنا عليه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم. Untuk terima kasih baca tajwid dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48. Yang pertama, Melihat ya, jawabannya benar nggak ya tadi ya? hukum bacaannya itu jadi terima kasih karena ada materi tertentu membaca pada apa yang berbeda. Kemudian musad pilot lima pembahasannya betul tidak benar karena ada perkataan bertemu berulang. Selanjutnya, wahai pembacanya tidak karena ada perkataan yang bertemu dengan yang lain. Kemudian, pembacanya berwajib fasih karena ada bentuk ini bertemu dengan membaca ada apa yang sama. Janganlah pembacanya untuk ini karena ada tempat diikuti oleh ayat. Terjemah ayat pertama serta ayat 48. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang benar ketika-ketika yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya.
maka putuskan apakah mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu memberikan aturan kerjaan yang terang. Kalau Allah menghendaki, misalnya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lomba berbuat kebajikan. Banyak dari Allah kamu semua kembali yang diberitahukannya kepada kebenaran apa yang dulu kamu perselisihkan. Asbabun nuzul Quran surat Al-Maidah ayat 48. Tidak ada sebab khusus yang melatar belakangi turunnya Quran surat Al-Maidah ayat 48. Dan kedua itu mengatakan dari saat Nabi Muhammad dan Gambaran ketika kita menerapkan sistem kebaikan ya. Nah, kemudian setelah tadi mengamati video ya. Nah, sekarang coba ditukar ya dengan temannya, apakah jawaban yang tadi disampaikan sesuai atau tidak gitu ya. Dengan tadi yang dalam videonya gitu ya. Oke, silakan boleh ditukar kertasnya yang ini dengan yang ini ya. Silakan boleh ditukar ya. Itu ya. Baik ya. Nah, untuk kelompok 1 siapa yang pegang tadi ya? Kelompok 1 tadi ya, di kelompok 2 ya. Nah, coba dilihat ya, apakah tajwidnya sudah sesuai dengan yang tadi disampaikan dalam video? Sudah? Oke, sudah. Terima kasih. Ulangan buat kelompok 1 ya. Sudah sesuai, boleh silakan tepuk tangan. Baik ya. Mas, 3 kunci dalam praktek Fastabiqul Khairat ya, tadi ada dalam ayat ya. Dalam ayat surat Al-Maidah ayat 48 ya, di situ tertera bahwa Fastabiqul Khairat yang artinya adalah tadi apa? Artinya berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Baik ya. Apakah pembelajaran hari ini sangat menyenangkan? Ya. Apakah kalian memahami apa yang dipelajari pada kesempatan hari ini? Ya. Kalau sudah memahami ya, apakah pengetahuan kalian semakin bertambah? Ya. Pastinya ya, semakin bertambah dan kemudian terus menjalankan semangat dalam mencari ilmu ya. Dan tentunya ya, pelajaran PAI yang kita pelajari hari ini pastinya bermanfaat untuk dalam kehidupan sehari-hari ya. Jangan sampai ya kita selalu putus asa gitu ya. Selalu putus asa, jangan sampai kalian timbul iri hati lah ya. Timbul iri hati, timbul syirik dan yang lain sebagainya. Baik ya. Sebelum kita akhiri ya pada kesempatan hari ini ya. Jadi kita ucapkan bersama-sama ya, dan tadi bilhamdallah. Alhamdulillah. Ya. Ya, baik, silakan dirapikan bukunya. Silakan ketua kelas pimpin doa. Oke, kita lanjut dulu dengan doa dimulai. Semoga nanti kalian ketemu ya di pelajaran selanjutnya dengan keadaan sehat walafiat. Dari saya, Sugeng Kasiran, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.